Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Ramadan, NPM 2021020111, Prodi Hukum Tata Negara kelas F semester 1. Di video ini saya akan menyimpulkan tentang materi fikih ibadah selama perkuliahan semester 1 ini. Adapun yang saya menyimpulkan adalah materi fikih ibadah tentang wudhu, sholat, dan puasa. Oke, saya akan menyimpulkan saja ya. Pengertian wudhu, kata wudhu berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata wado'ah, yang berarti baik dan bersih. Menurut syara, wudhu adalah perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat. Dalil wajibnya wudhu berdasarkan pada Al-Quran, Al-Hadis atau Sunnah, dan ijma konsensus ulama. Dalil Al-Quran dapat dilihat dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu hingga siku dan sapuhlah kepalamu. Basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Syarat dan fardu wudhu. Untuk sahnya wudhu harusnya terpenuhi beberapa syarat dan farhumnya para ulama oleh menyepakati bahwa syarat sahnya wudhu sebagai berikut. A. Islam. B. Tamyiz atau memasuki usia dewasa. C. Air mutlak atau suci dan mensucikan. D. Tidak ada yang menghalangi pada anggota wudhu. E. Masuk waktu sholat. Perincian fardu wudhu tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut. Al-Sayyid Sabiq 1992-3839. A. Niat. Niat artinya menyengaja. Al-Qasad. Sesuatu serentak dengan melakukannya jadi. Niat termasuk fardu wudhu, tanpa niat wudhu tidak sah. B. Membasuh muka. Membasuh muka diwajibkan berdasarkan surat Al-Ma'idah ayat 6 di atas. Basuhlah itu mesti rata keseluruhan wajah, yaitu bagian depan kepala. C. Membasuh tangan. D. Menyapu kepala. E. Membasuh kaki. Adapun sunnah dari wudhu, beberapa yang disunahkan dalam melaksanakan wudhu. A. Membaca bismillah. B. Membasuh kedua telapak tangan sampai ke pergelangan sebanyak 3 kali sebelum berkumur. C. Maddah, yakni berkumur memasukkan air ke mulut sambil mengguncangkan kemudian membuangnya. D. Istinsyak, yakni memasukkan air ke dalam hidung lalu membuangnya. E. Meratakan sapuan ke seluruh tubuh. F. Menyelah-nyelah janggut dengan jari. Menyapu telinga. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Melakukan setiap perbuatan suci itu 3 kali. J. Mualah, yakni melakukan perbuatan wudhu itu secara beruntun, tidak berselang lama antara satu dengan yang lainnya. Menghadap kiblat dan menggosok-gosok anggota wudhu, khususnya bagian tumit. Menggunakan air wudhu dengan hemat. Adapun hal yang menyebabkan wudhu seseorang batal, yaitu A. Keluar sesuatu dari kubul atau dubur. B. Tidur, kecuali dalam keadaan duduk dengan mantap. C. Hilangnya akal karena gila, mabuk, marah, penyakit atau lainnya. D. Bersentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Menyentuh kemaluan manusia dengan perut, telapak tangan tanpa alas. Yang kedua, saya akan menyimpulkan pengertian sholat. Kata sholat secara etimologis adalah yang berarti doa. Adapun sholat secara terminologis adalah seperangkat perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan berbagai syarat tertentu.
yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Pengertian salat ini mencakup segala pengertian. Sujud tilawah, sujud yang dilakukan ketika mendengar bacaan ayat Al-Quran tertentu yang harus dilakukan dengan sujud dikecualikan dari bacaan-bacaan di atas. Adapun yang menjadi landasan teori ini adalah diantaranya surat Al-Baqarah ayat 45 dan ayat 110. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, dan memohonlah pertolongan dengan sabar dan salat. Dalam Islam, salat menempat kedudukan yang tidak dapat ditandingi oleh ibadah apapun. Selain termasuk rukun Islam, salat merupakan ibadah pertama kali difardukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika Miraj. Disampingkan itu, salat mempunyai tujuan yang tak terhingga. Tujuan hakiki dan salat, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Al-Jaziri, adalah tanda hati dalam rangka mengagungkan Allah sebagai pencipta. Di samping itu, salat juga merupakan bukti takwa manusia kepada Sang Khalik. Jumlah salat yang difardukan ialah jumhurul ulama termasuk Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa salat yang telah difardukan hanya 5, sebagaimana yang telah disebutkan dalam hadis tentang Miraj Nabi, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. C. Syarat wajib salat. Syarat wajib salat dibebankan atas orang-orang yang memenuhi syarat-syarat, yaitu Islam, akil, balik, berakal, dan suci. Demikian pendapat dari Hanafiyah dan Syafi'iyah. Orang kafir tidak dituntut untuk melakukan sholat karena sholat tidak sah bila dilakukan oleh mereka. Begitu juga orang-orang yang murtad. Namun jika mereka kembali ke dalam agama Islam, ia harus mengganti sholat yang ditinggalkannya selama masa kemurtadannya, karena kewajiban sholat tidak akan gugur oleh kemurtadan. Waktu-waktu sholat. Sholat zuhur. Ulama sepakat tentang ketentuan awal waktu sholat zuhur, yaitu ketika matahari oleh tergelincir ke barat. Namun ulama berbeda pendapat dalam penuan akhir waktu sholat zuhur yang longgar dan waktu zuhur yang disarankan untuk dilakukan. Sholat asar bermula dari bayang-bayang suatu benda itu sama panjang dengan benda itu sendiri hingga terbenamnya matahari. Sholat maghrib, waktu mulai masuk bila matahari telah terbenam dan tersembunyi di balik tirai dan terbenam hingga terbenamnya syafa, awan merah. Salat Isya menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i serta yang lainnya, awal waktu Isya itu adalah hilangnya sinar matahari. Sedangkan menurut Imam Hanafi, awal waktu salat Isya adalah hilangnya sinar putih yang keluar setelah sinar merah. Mengenai akhir waktu salat Isya adalah sebagian pendapat hingga malam dan hingga terbit fajar. 5. Salat subuh. Ulama sepakat tentang awal waktu salat subuh itu ketika terbitnya fajar shidik dan akhir waktunya adalah ketika terbitnya fajar. Syarat sahnya salat dianggap sah apabila dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, yakni sebagai berikut. Suci dari hadas dan najis. 2. Menutup aurat dengan pakaian bersih. 3. Mengetahui masuk waktu sholat. 4. Menghadap kiblat. Dan itu saja syarat sholat sah. Adapun cara mengerjakan sholat ialah A. Niat. B. Berdiri jika sanggup. C. Takbiratul ihram. D. Membaca surat Al-Fatihah. Ruku, tumakninah dalam ruku, i'tidal, tumakninah dalam i'tidal, sujud, tumakninah dalam sujud, tumakninah dalam dua sujud, tumakninah, duduk akhir, tasyahud, membaca sholawat dan tasyahud, mengucapkan salam, dan berniat keluar dari sholat. Adapun sunnah-sunnah dalam sholat. A. Tasyahud awal. B. Membaca kunut dalam salat subuh dan witir pada paruh kedua bulan Ramadan. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ruku bangkit dari ruku dan bangkit dari tasyahud.
meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, meletakkan tangan di bawah dada, membaca doa iftitah setelah takbir, membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah, membaca dengan jahar dan sir menurut tempatnya, takmin, mengucapkan amin setelah selesai membaca Al-Fatihah dan diselingi diam sebentar. Membaca surat setelah membaca Al-Fatihah, bertasbih pada waktu ruku dan sujud, meletakkan kedua tangan di atas paha ketika duduk di antara dua sujud dengan ujung ibu jari di atas paha. Iftirasi pada setiap kali duduk. Tawarik pada duduk akhir, mengucapkan salam yang kedua. Hal-hal yang membatalkan sholat ialah berbicara dengan ucapan manusia, membelakangi kiblat, perbuatan yang banyak, makan atau minum, berhadas, tertawa, terkena najis, murtad, atau berubah niat. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi sholat. Dan yang terakhir, saya akan menyimpulkan pengertian dari puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut syiham atau saum, berarti menahan sesuatu seperti dalam ayat Inni nazartu lirahman sauma. Menurut syara, puasa berarti menahan diri dari perbuatan tertentu dengan niat dan menurut aturan tertentu sejak terbitnya matahari hingga terbenam. Al-Ashid Sabik 1993-364. Ibadah puasa ini dikenal dan diwajibkan pada syariat agama-agama sebelum Islam sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 183. B. Macam-macam puasa dan cara melaksanakannya. 1. Puasa wajib. Ada 3 bagian wajib karena waktunya puasa Ramadan. Wajib karena sebab tertentu atau kafarat, dan wajib karena ia diri mewajibkan puasa nazar. Puasa bulan Ramadan dilakukan setiap di bulan Ramadan. Awal Ramadan dapat diketahui dengan menyempurnakan di bulan Ramadan. Awal Ramadan dapat diketahui dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari atau dengan melihat ru'yah anak bulan. Namun ada yang berpendapat Mutarifif bin Asyahir pemuka tabi'in, bila cuaca mendung sehingga tak dapat melihat hilal, maka perhitungan posisi matahari dan bulan dapat dijadikan pegangan dalam menetapkan awal bulan Ramadan. Ibnu Rusd Al-Qurtubi. Kewajiban Ramadan ini dibebankan pada orang yang memenuhi syarat, yaitu Islam, balik, berakal, suci dari haid dan nifas, mukim dan mampu melakukannya. Orang kafir atau murtad tidak sah melakukannya jika kembali kepada Islam. Ia wajib mengqadha puasa yang tinggal selama ia murtad. Perempuan yang sedang haid dan nifas tidak wajib, bahkan tidak sah melakukan ibadah puasa. Tetapi mereka wajib mengqadhanya setelah kembali suci. Orang yang sama sekali tidak mampu berpuasa karena terlalu tua atau karena penyakitnya yang tidak diharapkan sembuh lagi. Karena itu ia merupakan kesulitan bagi mereka mereka sedangkan Islam tidak menghendaki kesulitan. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Begitu juga orang hamil atau yang menyusui khawatir puasa akan membahayakan dirinya. Mereka boleh berbuka tetapi wajib mengqadhanya di waktu lain dan tidak wajib membayar kafarat. Kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah sebenarnya tidak ada pembatasan waktu pelaksanaannya. Namun perlu dicatat baik puasa wajib maupun puasa sunnah haram dan tidak sah dilakukan pada hari-hari tertentu, yakni pada 2 hari raya dan pada hari tasyrik. Puasa sunnah dapat dan baik dilakukan pada beberapa hari yang secara khusus dianjurkan berpuasa seperti A. Puasa 6 hari pada bulan Syawal. B. Puasa pada hari Arafah. Puasa pada tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Puasa 3 hari setiap bulan, sebaiknya tanggal 13, 14, dan 15. Puasa pada hari Senin dan Kamis, dan puasa bulan Muharram dan Sya'ban. Cara melaksanakan puasa ialah 1. Rukun puasa.
Fardu atau rukun puasa ada dua, yaitu niat puasa dan menahan diri dari segala yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Hal-hal yang membatalkan puasa: A. Makan dan minum. B. Al-hukna, memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan, dubur, dan kubul. C. Muntah dan dengan sengaja. D. Bersetubuh. E. Keluar mani dengan sebab mubasyarah, bersentuhan kulit tanpa alas. F. Haid atau nifas. G. Gila. H. Murtad. Sunah-sunah dalam puasa: A. Menyegerakan berbuka bila telah terbenam matahari. B. Melambatkan makan sahur atau makan pada waktu sahur. Hikmah puasa: puasa merupakan sarana untuk melatih mental dan kedisiplinan serta memupuk kepedulian dan kepekaan sosial. Itu saja yang dapat saya sampaikan, 3 materi dari perkuliahan fikih ibadah. Dengan ini jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.